berulang-ulang kan ya, itulah ini. Saudara juga waktu misalkan mengerjakan baik. Jadi adik-adik mahasiswa ya. Udah dibentuk juga ya Bapak? Pasti. Namanya tantangan kalau mentalnya. Hello everyone, kembali lagi bersama kami di BISI, Bincang Jurusan Teknik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung podcast pagi menjelang siang hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat menjalani aktivitas hari ini. Perkenalkan, saya Panji Jati yang akan memandu podcast hari ini bersama rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fajar Putra Rahmatullah yang akan menemani Panji selama berlangsungnya podcast pada siang hari ini. Senang sekali bisa menyapa dan menemani teman-teman pada podcast yang tentunya akan mengupas topik yang sangat menarik, inspiratif, dan sangat relevan dengan dinamika industri saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat topik pembicaraan mengenai esensi inovasi, kesiapan kompetensi, serta bagaimana peran krusial mahasiswa, vokasi maupun teknik dalam menghadapi arus perkembangan teknologi di era industri modern saat ini. Benar sekali, Panji. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan otomatisasi, tantangan serta peluang bagi dunia pendidikan teknik pun ikut bergeser. Kita dituntut untuk tidak hanya adaptif secara teknis, tapi juga harus inovatif dan tangguh dalam berkarya. Nah, untuk pembahasan topik yang luar biasa ini, kita sudah kehadiran narasumber yang sangat kompeten, yang memiliki latar belakang akademis dan pengalaman luar biasa di bidangnya. Mari langsung saja kita sambut Bapak Wendy Triaji Nugroho, ST, MT, MSc, PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir dan berbagi ilmu dalam podcast kami hari ini, Bapak. Baik Bapak, sebagai pembuka diskusi kita siang ini, seperti yang tadi sudah disebutkan, perkembangan teknologi sekarang sangat cepat Bapak. Dari AI, otomasi, sampai energi terbarukan. Nah, menurut Pak Wendy sendiri nih, anak teknik, terutama teknik Politeknik Negeri Jember, di zaman sekarang itu sebenarnya untuk menjadi seperti apa sih Bapak untuk bisa bertahan? Baik. Jadi adik-adik mahasiswa ya, setiap generasi itu punya tantangan masing-masing. Sekitar 30 tahun yang lalu, saya juga seperti adik-adik. Di zaman saya punya tantangan. 30 tahun kemudian juga ada tantangan sendiri. Nah, yang penting apa sih di sini? Nah, kita untuk menghadapi semua tantangan itu harus adaptif. Kemampuan adaptasi ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka kita akan selalu tertinggal. Nah, di sini tadi kan sudah disebutkan bahwa zaman sekarang itu ada teknologi kecerdasan buatan ya, artificial intelligence istilahnya. Kemudian ada juga isu tentang aspek lingkungan, di mana di sana kita diharapkan menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar konvensional yang berasal dari minyak bumi. Contohnya pakai baterai, mungkin juga pakai panel surya, mungkin juga pakai hidrogen dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka pemikiran kita harus terbuka, istilahnya open mind. Open mind ini bagaimana? Ya kita harus memperkaya diri sendiri, mempersiapkan diri sendiri sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu nanti saudara mau kerja di mana, kan tidak ada yang tahu. Oleh karena itu perlu dipersiapkan sebaik-baiknya, baik dari sisi knowledge, pengetahuan, kemudian juga dari sisi kemampuan
komunikasi dengan orang lain ini juga sangat penting. Kita oke lah, kita pinter ya, kita pandai sekali, tapi kita nggak mampu berkomunikasi, nanti kita akan terisolir. Padahal kenyataannya di industri kita tidak bekerja sendiri, tapi kita adalah working in groups, kerja pada kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi seperti itu adik-adik, adaptasi, kemampuan adaptasi, adaptif, tambahi pengetahuannya, gitu ya. Mungkin Oh, seperti itu dulu ya. baik Silakan Bapak. dilanjutkan. Mungkin bukan cuman hanya dari relasi seperti itu ya Bapak. Jadi mental kita juga dibentuk juga ya Bapak. Pasti, Pasti ya Bapak. pasti. Namanya tantangan kalau mentalnya itu kemudian cepat patah semangat kan juga nggak bagus. Iya ya Bapak. Ya kan? Karena kita tahu-tahu dari lingkungan, katakanlah lingkungan kampus yang ideal ya, saya anggap ini ideal. Kenapa? Karena semuanya itu memang didesain untuk mendidik adik-adik mahasiswa, mengajari adik-adik mahasiswa untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Tapi pada saat terjun ke industri, nah ini bisa berbeda-beda ini kasusnya ini. Nah, kemudian kalau kita cepat putus asa menghadapi permasalahan kemudian, ya sudah, kita nggak akan mampu berkembang, tidak akan mampu melewati step selanjutnya. Nah, ini makanya perlu memang ketahanan mental. Wah, seperti itu. baik, Tidak menarik. hanya mental dan juga adaptif, tapi kritis itu juga dibutuhkan ya Bapak di dunia industri. Pasti. Jadi istilahnya kritis itu mohon dipahami tidak secara keliru ya. Kritis itu bukan senang demo, tidak. Ya. Ya kan? Kritis apa-apa protes demo, tidak seperti itu. Jadi istilahnya mengkritisi ini berarti kita di situ kita punya pengetahuan dasar tentang hal itu. Kalau nggak punya pengetahuan dasar kemudian kita mengkritik, ini kan artinya tidak punya arah. Nah, kita harus punya pengetahuan dasar dulu. Ya, knowledge yang cukup, baru kita bisa membuat mungkin argumentasi. Oh ternyata seperti ini, kebijakan seperti ini kurang tepat. Kenapa? Karena tidak cocok dengan jumlah, misalkan ya, jumlah penduduk kita yang banyak. Kita maunya kan otomasi semua. Ya. Tapi kenyataannya jumlah penduduk kita banyak. Kalau otomasi, otomatis akan mengurangi jumlah pegawai kan, jumlah pekerja. Lah itu mau dikemanakan orang-orang ini? Nah itu ya. Makanya kalau teknologi dari misalkan ya dari negara-negara yang sudah maju atau sudah berkembang, kalau sekarang istilahnya developed country. Kalau kita developing country, negara yang sedang berkembang. Tapi kalau negara yang berkembang atau negara maju disebut developed country. Dari mereka dibawa ke sini jangan langsung 100% diterapkan. Kenapa? Karena kita lihat dulu kondisi di Indonesia bagaimana. Dari jumlah penduduk, dari kesiapan masyarakat sendiri bagaimana. Apakah sudah siap dengan teknologi itu? Jangan-jangan nggak siap. Kalau nggak siap apa yang terjadi? Kita menggunakan pada saat ada problem, kita nggak mampu merawat. Akhirnya mendatangkan lagi dari luar. Ini kan juga kurang tepat. Iya. Menarik Bapak. Berarti tugas mahasiswa teknik, terutama teknik Politeknik Negeri Jember itu tidak hanya adaptif dan kritis, tapi juga kolaboratif, ya Bapak. Pasti. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa nantinya saudara tidak kerja sendiri, tapi bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh di perusahaannya, yaitu kan kolaboratif. Kita nggak mungkin kerja sendiri. Pasti kita kerja dengan satu unit, dengan antar unit dan sebagainya. Bisa juga antar instansi, antar perusahaan, antar lembaga dan sebagainya. Kenapa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan proyek kalau kecil mungkin satu tim aja cukup. Tapi begitu proyek itu sudah besar, nah itu tentunya juga butuh kerjasama antar unit, bahkan antar instansi atau antar lembaga. Itulah fungsinya kolaborasi. Nah, baik Bapak. Nah, kita kembali lagi. Kalau kita melihat ke belakang nih Bapak, mungkin dulu kemampuan teknis manual atau konvensional saja sudah cukup untuk bekerja. Tapi sekarang semuanya sudah serba digital kan Bapak. Menurut Bapak nih, apakah mahasiswa teknik saat ini wajib hukumnya untuk memahami software dan teknologi digital, atau itu hanya sekedar nilai tambahan saja Bapak? Baik, menarik ya pertanyaannya. Yang pertama,
aspek konvensional atau tradisional itu sebaiknya jangan ditinggalkan. Kenapa? Di situ adalah akarnya. Itu ada sejarah panjang di sana. Walaupun sekarang sudah istilahnya digitalisasi, ya, era-era digital, tapi sebaiknya kita tidak melupakan itu. Kenapa? Karena yang sekarang ini merupakan pengembangan dari teknologi terdahulu. Kalau teknologi terdahulu itu kita lupakan, akarnya kita lupakan, nanti pada saat pengembangan selanjutnya kita akan bingung. Oleh karena itu negara-negara yang sudah berkembang, saya sebutkan tadi, itu tidak meninggalkan akarnya. Tetap mereka jaga, hanya kemudian teknologinya aja dibuat lebih maju. Nah, itu tetap ya. Hanya sekali lagi kita mesti adaptif. Baik. Ya, adaptif. Artinya melihat juga perkembangan saat ini itu gimana. Supaya tidak ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Kalau tidak, maka kita akan kalah bersaing dengan yang lainnya. Baik Bapak. Mungkin kita semakin bertambahnya zaman itu bisa menambah ini memperbarui teknologinya. Mungkin teknologi yang zaman dahulu itu tidak boleh ditinggalkan, tetapi kita harus juga bisa mengembangkan teknologi tersebut. Seperti itu, Kak Bapak? Betul sekali. Ya, jangan sampai lupa ya. Istilahnya jangan sampai kita lupakan sejarahnya. Baik, Bapak. Akan tapi sejarah itu kita kembangkan, kita buat lebih maju supaya apa? Supaya bisa menjawab tantangan zaman. Kenapa? Yang konsisten, yang selalu ada, itu adalah perubahan itu sendiri. Selalu berubah. Jumlah penduduk, kebudayaan, teknologi, dan sebagainya. Sumber daya alam juga berubah. Semakin lama, semakin sedikit kan? Iya. Nah, kita kan harus mikir. Ini kalau sekarang aja katakanlah misalkan dunia sudah 5 miliar. 10 tahun lagi, kalau sudah 6 miliar, bagaimana? Makanan, gimana nanti makanan, bagaimana nanti energi, dan seterusnya. Nah, itu kan harus kita pikirkan. Baik, Bapak. Berarti di era industri 4.0 sekarang itu kita memang sedang gencar-gencarnya membangun dan merubah digitalisasi ya Bapak? Betul sekali, karena itu terkait dengan efektivitas dan efisiensi. Kita berusaha untuk meningkatkan ya, efektivitas penggunaan alat, bahan, dan sebagainya. Efisiensi juga demikian. Dari sisi itu, sehingga harapan kita adalah yang terbuang sia-sia ini semakin sedikit. Ya, kalau bisa itu zero waste, gitu ya. Kalau bisa, itu sebetulnya adalah idenya seperti itu. Memang sudah menjadi kewajiban, ya Bapak. Nah, berbicara mengenai digitalisasi dan otomatisasi, banyak orang di luar sana yang merasa khawatir dan bilang kalau AI akan menghentikan banyak pekerjaan manusia, Bapak. Kalau menurut pandangan Bapak Wendy sendiri ini, perkembangan teknologi ini lebih banyak menjadi ancaman atau justru menjadi peluang baru bagi mahasiswa teknik, Bapak? Baik. Kalau ancaman jelas. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang mudah dan berulang-ulang itu akan digantikan. Paling gampangnya pada saat di perusahaan ini kita ada tangan-tangan robotik gitu ya. Tapi itu kan yang berulang-ulang dan sederhana. Kemudian mengangkat, memindah dan sebagainya, nyorder dan sebagainya. Nah, jelas itu adalah ancaman buat tenaga kerja yang pendidikannya tidak tinggi, yang tidak kreatif kan gitu. Tapi bisa menjadi peluang buat yang kreatif. Karena ada yang nggak bisa dikerjakan oleh AI. Ya kan? Karena mereka AI itu bekerjanya adalah berdasarkan database yang diinputkan. Karena mereka punya database, maka mereka bisa menjawab. Gitu. Contoh sekarang, kalau saudara misalkan pesan ya di belanja online, itu kan ada yang AI. Mereka menjawab berdasarkan database-nya. Karena ada dimasukkan situ, kemudian ada ini berulang-ulang, akhirnya muncullah itu. Saudara juga waktu misalkan mengerjakan karya tulis ilmiah pakai AI. Misalkan dia tanya tentang ini, dijawab kan? Tapi kita tidak bisa 100% mengandalkan AI. Kenapa? Sekali lagi karena mereka berdasarkan database yang diinputkan. Berdasarkan interaksi dengan manusia. Tapi kelemahannya AI kalau dia antar hal yang rumit. Butuh pengambilan keputusan yang melibatkan banyak hal yang diinputkan bersama-sama secara komprehensif. Atau dia yang membutuhkan emosi, empati,
dan sebagainya. Itu nggak bisa. Hmm. Nah, disinilah peluang kita sebagai manusia untuk yang berkreativitas atau berkreasi di sana. Banyak masih yang nggak bisa dilakukan oleh AI atau robot. Di situ peluang kita. Makanya kita mesti kreatif, mesti adaptif, melengkapi dengan pengetahuan, melengkapi dengan keahlian ya, skill dan seterusnya. Ya untuk itu. Berarti dari situ kita itu tidak semuanya itu pakai AI ya Pak? Betul. Baik. Berarti mindset kita yang harus diubah ya Bapak ya. Benar sekali. Bagaimana kita mengendalikan teknologi tersebut, jadi biar kita tidak tergantungan dengan AI ya Bapak ya. Betul sekali. Baik Bapak. Kalau kita bicara soal realita di lapangan, kadang mahasiswa vokasi itu masih sering dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan jalur akademik. Menurut Bapak, apa sebenarnya keunggulan terbesar yang dimiliki oleh anak vokasi yang membuat mereka sangat dibutuhkan di dunia industri, Bapak? Ya, baik. Mahasiswa vokasi itu keunggulannya adalah banyak prakteknya. Sehingga pada saat diterjunkan di lapangan, itu lebih bisa langsung mengerjakan itu. Kalau yang dari universitas, mereka butuh adaptasi lebih lama. Akan tapi, itu kelebihannya ya, kelemahannya pada saat mungkin tahun kedua, ketiga, itu akan tersusul kalau mahasiswa dari pendidikan vokasi tidak mengupgrade dirinya sendiri. Ya, makanya saudara, adik-adik mahasiswa ini mesti aware ya, mesti tahu terhadap hal itu. Kalau enggak, ya sudah saudara akan dilewati. Pada saat awal saudara bisa lebih unggul, tapi mungkin 2-3 tahun ke depan kalau saudara nggak mengupgrade dirinya sendiri, ini akan tertinggal nantinya. Nanti ya plus minusnya ya. Ya. Tetapi Bapak, kita sebagai mahasiswa vokasi di sini kan kita unggul dalam hal praktik. Kalau menurut Bapak Wendy sendiri, lebih penting teori atau praktik? Bagaimana? Dua-duanya penting. Praktik tanpa ada teori, saudara menjadi seorang tukang atau teknisi. Ya tidak. Kalau tukang kan coba, nggak peduli berapa banyak material yang digunakan, pokoknya berhasil. Nah, ini tidak boleh. Saudara, ya mahasiswa didik mahasiswa sebagai seorang calon sarjana sains serapan atau kalau di luar sebut engineer ya, insinyur, itu tidak boleh begitu. Karena kita harus membuat plan, rencana. Bagaimana sih supaya nanti material yang kita gunakan itu nggak banyak-banyak. Kemudian waktunya juga tidak banyak terbuang. Ya. Tenaganya juga nggak terlalu capek untuk mengerjakan. Di situ makanya butuh planning, saudara. Nah ini ya, saudara, teori itu penting, praktek juga penting. Teori aja tanpa praktek, ya nggak terasa skillnya. Ya kan teori aja. Kan pada saat saudara kuliah nggak ada prakteknya kan bosan. Toh teori itu bisa dicari lewat googling, ya searching di internet dan sebagainya, bisa kan. Nah, tapi prakteknya ini biasanya harus didampingi, minimal teknisi. Lebih bagus lagi kalau dosennya juga mendampingi, paling nggak memberikan dasar dulu. Jadi teori dan praktek ini saling melengkapi, tidak boleh ditinggalkan. Dua-duanya sekali lagi itu seperti mata uang. Mata uang ada dua sisi. Kalau satu sisi dihapus, apa disebut mata uang? Tidak. Uang palsu namanya, ya kan? Baik, Bapak. Ada dua sisi. Nah ini makanya saling melengkapi. Jadi teori itu juga penting ya Bapak. Nah, semisal kita bisa praktek tapi kita tidak bisa menjelaskan, itu juga kurang Bapak. Baik Bapak. Dengar itu teman-teman, kita harus bangga dan memaksimalkan dan juga mengupgrade potensi kita. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Kalau boleh jujur nih, Bapak Wendy sekali lagi, berdasarkan pengamatan Bapak sendiri selama ini, skill atau kompetensi apa sih yang menurut Bapak saat ini masih paling kurang atau paling lemah dimiliki oleh mahasiswa teknik, terutama mahasiswa teknik jurusan teknik politeknik? Baik, ini menurut saya ini termasuk yang krusial. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa
bisa menyimak hal ini. Iya, itu buat evaluasi juga. Baik, jadi yang selama saya mengajar ya di Politeknik Negeri Jember kurang lebih 20 tahun ya, dan juga termasuk juga yang mengawali pendirian program studi mesin otomotif, juga yang menginisiasi berdirinya jurusan teknik. Kelemahan utama adik-adik mahasiswa itu adalah menulis karya ilmiah, membuat laporan, analisisnya sangat kurang. Itu ya. Jadi pada saat membuat laporan, membuat karya ilmiah sangat kurang. Kalau praktiknya, saya pribadi menganggap cukup. Tapi kemampuan menulisnya, kemampuan menganalisis ini masih kurang. Yang kedua, bahasa. Kemampuan menguasai bahasa asing. Ini masih jauh dari mencukupi. Nah ini ya. Jadi saya tidak tahu ya kenapa kok seperti itu. Apa karena adik-adik menganggap itu bukan sesuatu yang penting gitu ya. Padahal pada saat nantinya adik-adik mahasiswa bersaing dengan lulusan yang lain, kemudian perusahaan yang dituju adalah perusahaan asing, maka itu menjadi suatu hal yang wajib. Oleh karena itu, jangan hanya berpikir berkarir di Indonesia saja. Apalagi saat ini era digitalisasi. Wawancara bisa dilakukan online. Meskipun perusahaannya mungkin di Jepang, di Jerman, di Amerika, di Australia, atau bahkan di Afrika misalnya. Kan tidak masalah. Nah, kalau saudara masih mengandalkan hanya di dalam negeri, ya sudah dapatnya hanya segitu. Padahal bumi ini luas, ya kan? Sudah masuk pada era digital, era komunikasi. Tadi mesti wawasannya harus dibuka. Bahasa ini merupakan kunci utama untuk masuk ke negara-negara yang dituju. Bagaimana mungkin saudara masuk ke negara Jepang kalau tidak bisa menguasai bahasa Jepang? Tidak mungkin. Ya mungkin. Bagaimana mungkin saudara bisa masuk ke negara Prancis kalau saudara nggak bisa bahasa Prancis? Bagaimana mungkin saudara mau berkarir di negara Cina kalau saudara nggak bisa bahasa Mandarin? Nggak mungkin. Nah itu ya. Jadi yang utama itu adalah kelemahannya di penulisannya dan analisis, ketajaman analisis. Yang kedua di kemampuan bahasa. Berarti tidak hanya nasional, tetapi juga kita harus menguasai bahasa-bahasa asing dan bahasa-bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris ya Bapak. Betul sekali. Oleh karena itu saudara, sebelum lulus mesti harus punya target. Mau kemana saudara? Kalau baru difikirkan setelah lulus terlambat. Karena pesaing-pesaing dari perguruan tinggi itu sudah ke sana. Terlambat. Saudara mau kemana? Ya. Apalagi kalau sudah mendekati semester 6 ke atas gitu ya. Ini harus lebih fokus loh. Mau kemana? What next? What next? Ini harus menjadi PR. Begitu Pak. Berarti tidak hanya hard skill saja ya Bapak. Soft skill juga sangat menentukan, terutama bahasa ya Pak. Nah, hard skill itu hanya tahap awal. Soft skill itu untuk pengembangan. Saudara kalau hanya mengandalkan hard skill mungkin hanya berhenti sampai level supervisor. Karena level manager ke atas itu butuh soft skill, kemampuan berkomunikasi, ya kan? Kemampuan bersosialisasi, kemampuan beradaptasi dan sebagainya. Baik, saya singgung sedikit ya, bahwa kecerdasan ini ada 4. Yang pertama intelektual, misalnya intelektual quotient, IQ. Ya ini awal ya, pinter karena pinter, ya IQ-nya bagus, rapotnya bagus. Oke, apa cukup di situ? Bisa kalau hanya tahap awal. Berikutnya ada emotional quotient. Kecerdasan emosi ini keinginan saudara untuk berkembang. Ini di sini, walaupun mungkin secara rapot ya, secara IPK
biasa-biasa aja, ternyata 20 tahun lagi jadi pimpinan, jadi bos. Kenapa? Karena ini emosional, ingin berkembang, ingin lebih baik, ini emosionalnya. Yang ketiga, ini sosialnya, social quotient, bersosialisasi terhadap teman-teman, terhadap atasan, terhadap masyarakat dan sebagainya. Ini juga. Kalau enggak nanti apa? Egonya terlalu tinggi. Kalau egonya tinggi, ini sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Sosial. Yang keempat, jangan lupa ada spiritual quotient. Ya, kepada Tuhan Sang Pencipta. Kenapa ini sangat penting? Kalau kita tidak punya kecerdasan spiritual, pada saat kita mencapai satu titik kritis yang membuat kita mungkin putus asa, kita akan cenderung untuk bunuh diri. Di Indonesia mungkin termasuk tabu ya, tapi di luar negeri itu ditanyakan. Pada saat kita ke psikolog ya, ditanya, nanti Anda kira-kira mau bunuh diri apa tidak? Itu ditanyakan. Kalau kita punya kecerdasan spiritual, kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kelebihannya. Kalau tidak, nanti akan cenderung bunuh diri. Makanya di luar negeri itu banyak yang begitu. Kenapa? Kalau sudah nggak mampu, bunuh diri. Karena dianggap kalau sudah bunuh diri sudah selesai. Kalau kita tidak, kita meyakini, kita percaya bahwa setelah kehidupan ini ada lagi kehidupan selanjutnya. Nah, situ ya. Jadi kekuatan mental itu harus benar-benar dilatih ya Bapak? Pasti, karena mental itu nanti akan membantu kita pada saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang sulit dipecahkan. Baik permasalahan teknis, mungkin permasalahan dengan grup ya, pada saat koordinasi bisa menjadi tantangan besar. Baik Bapak. Nah, terkait dengan kebutuhan industri nih Bapak, menurut Bapak Wendy, industri modern sekarang itu sebenarnya lebih membutuhkan orang yang benar-benar ahli di satu bidang spesifik, atau justru orang yang bisa banyak hal dan memiliki kemampuan multidisiplin Bapak? Rata-rata industri itu inginnya satu yang expert, yang ahli. Jarang sekali saya menemukan yang banyak keahlian tapi dangkal. Karena apa? Karena mereka nanti punya program training. Yang penting punya skill khusus di situ aja, di bidang spesifik tertentu, kemudian diperdalam, dan pada saat naik ke grade berikutnya, grade berikutnya ini adalah misalkan ya dari saudara, kalau dari saudara nanti paling tidak supervisor. Mau ke manajer nanti banyak pelatihannya yang diberikan. Ya kan? Pelatihan terkait manajerial, terkait dengan teknologi terbaru dan sebagainya. Berarti spesifik. Misalkan saudara saat ini kan mungkin ada yang ada di mesin otomotif, ada yang di energi terbarukan, ada yang di mekatronika, begitu. Nah, saudara ini masih agak luas itu. Jadi coba saudara lebih spesifik lagi. Perkara nanti diterimanya di bidang apa, itu sudah urusan lain ya. Tapi yang penting saudara mempersiapkan diri. Apa kira-kira yang menjadi kelebihan saudara dibandingkan yang lain? Ibaratnya kita jualan, ya, jualan kita itu apa sih yang lebih dari orang lain? Itu nanti bisa diceritakan pada saat wawancara. Supaya apa? Menjadi poin plus. Kalau tidak ada kelebihannya, kenapa saya harus merekrut saudara? Jadi perkembangan dalam satu skill itu sangat penting. Nah, terus juga mengembangkan skill yang lainnya itu juga penting ya Bapak ya? Ya, memang penting. Tapi skill itu saran saya yang berkaitan dengan skill intinya. Baik. Kalau tidak berkaitan ya hanya sekedar tambahan-tambahan aja. Tapi kalau melengkapi skill inti, ini akan memperkuat background keahlian saudara. Dan ini harapannya bisa membuat saudara lebih dibandingkan yang lain. Baik, Bapak. Sangat mencerahkan sekali penjelasannya Bapak. Nah, kalau kita melihat tren perkembangan teknologi yang ada saat ini di bidang atau jenis pekerjaan teknik, apa yang menurut Bapak paling menjanjikan dan paling dicari
dalam kurun waktu 10 tahun ke depan atau istilahnya dalam waktu menuju Indonesia Emas ini, Bapak? Baik. Saat ini kita sedang dihadapkan permasalahan-permasalahan terkait lingkungan. Oleh karena itu, seperti Sustainable Development Goals ini sedang gencar-gencarnya diterapkan di negara-negara termasuk Indonesia. Nah, oleh karena itu, teknologi-teknologi yang berkaitan dengan itu sebaiknya diketahui kalau bisa dikuasai. Karena itu nanti akan menjadi kunci kesuksesan situ terkait dengan lingkungan. Kenapa lingkungan menjadi sangat penting sekarang? Jadi permasalahan terhadap lingkungan ini kan besar. Satu, jumlah penduduk dunia makin lama makin meningkat. Sumber daya alamnya makin lama makin sedikit. Ini kan tantangan besar. Nah, di sini ini harus ditemukan gimana solusinya. Ya, oleh karena itu, makanya saudara-saudara di Indonesia ini kan sudah mulai digalakkan verticulture atau vertikultur misalnya. Naik gitu ya. Pakai pipa-pipa itu kan dibuat naik gitu. Satu-satu ya. Kenapa? Supaya lahannya terbatas tapi hasilnya tetap sama dengan yang punya lahan yang lebih luas. Kenapa? Ya itu tadi. Karena suplai makanannya berkurang, lahannya berkurang akibat jumlah penduduk bertambah. Bagaimana mengatasi? Kemudian terkait dengan sampah, waste. Karena jumlah penduduknya makin banyak, waste-nya juga makin banyak juga. Terutama sampah-sampah yang susah untuk diolah seperti plastik, ya, sintetik dan sebagainya. Ini bagaimana? Ya. Sehingga teknologi itu ya harus adaptasi di situ. Contoh, plastik kalau kita proses, kita daur ulang, kita bakar, kita kemudian pakai sistem pirolisis, bisa jadi bahan bakar juga. Nah, artinya dari waste itu jadi bahan bakar lagi. Contohnya seperti itu. Kemudian juga seperti halnya menggunakan sel surya. Sel surya kalau kita terapkan kan nggak ada asap, ya. Nah, cuma kendalanya ternyata untuk memproduksi itu ada limbahnya juga. Nah, dipikirkan. Kalau dulu pernah juga lagi tren teknologi nuklir. Kenapa nuklir? Karena bisa menghasilkan energi listrik yang luar biasa besar. Cuma masalahnya apa? Sampahnya yang susah diolah. Ini jadi kendala. Nah, jadi kita nanti sekitar 10 atau 20 tahun ke depan aspek lingkungan menjadi sangat penting. Di samping era digitalisasi, juga era kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi peluangnya sangat besar ya Bapak bagi mahasiswa teknik. Tapi ini Pak, di kampus sendiri banyak mahasiswa yang merasa minder atau kurang percaya diri lah Pak, karena belum punya pengalaman besar. Menurut Bapak nih, seberapa penting sebenarnya pengalaman organisasi, proyek lomba, atau magang untuk menunjang dunia kerja nantinya, Bapak? Jadi organisasi ya, misalkan di himpunan mahasiswa jurusan atau unit kegiatan mahasiswa, itu nantinya akan sangat mempengaruhi perjalanan karir saudara. Kenapa? Karena di situ saudara dilatih untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Tidak hanya mengandalkan kerja kelompok pada saat dapat tugas dari dosen, tidak hanya itu. Tapi di sini saudara meluangkan waktu untuk berkomunikasi, bersosialisasi, bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Itu membentuk karakter. Ini penting untuk peningkatan karirnya. Karena level-level supervisor, manager itu punya anak buah. Kalau saudara tidak mampu berkomunikasi dengan mereka, ya nggak akan jalan manajemennya. Kemudian tadi disebutkan misalkan seperti
PKL gitu ya. PKL itu juga sama. Itu melatih skill saudara, melatih saudara juga berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karenanya saat ini kan dibuat lama itu sekitar 5 bulan ya. 5 bulan. Nah, harapannya di sana saudara benar-benar melatih diri. Jangan saya di sana kemudian sering pulang ke rumahnya, jangan. Tapi manfaatkan itu untuk menjalin jejaring sosial, komunikasi baik dengan pemilik perusahaan atau dengan masyarakat sekitar. Latih diri saudara. Kalau saya dulu pada saat mahasiswa, karena saya ingin berkembang, saya merasa bahwa saya ini kata dia mungkin minder ya. Saya ini dibandingkan lulusan yang lain bagaimana? Saya tuh sampai tanya ke teman-teman terdekat, minta tolong. Saya ini bagaimana? Ya, saya berikan beberapa kriteria ya. Ini kalau dari sisi ini bagaimana? Kalau dari sisi komunikasi bagaimana? Kalau dari sisi penguasaan pengetahuan bagaimana? Saya tanya ke teman-teman. Kenapa? Karena saya sendiri itu juga memiliki pengetahuan seperti teori jendela. Jendela itu ada 4. Yang pertama, kita tahu orang lain tahu. Artinya penilaian kita dengan orang lain itu relatif sama. Yang kedua, kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Kita sendiri yang tahu. Kita yakin kita punya kemampuan, orang lain nggak tahu. Karena nggak pernah kita perlihatkan. Yang ketiga, kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Kenapa? Itu kemampuan terpendam kita sebenarnya. Kita nggak ngerti, tapi orang lain ngerti. Orang lain bilang, kamu ini pintar kalau bergaul kamu pintar. Padahal kita merasa biasa-biasa aja. Tapi ternyata orang lain bilang. Yang keempat, yang terakhir, kita tidak tahu, orang lain juga nggak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Tuhan yang tahu. Yang keempat ini nggak bisa kita apa-apakan. Yaitu tergantung Tuhan. Mau membuka itu apa? Ini. Jadi seperti itu, saya optimalkan dengan tanya ke teman-teman. Dari di situ sehingga saya punya, ya waktu dulu ya, saya punya informasi yang cukup. Oh ternyata saya seperti ini posisinya. Nah, kekurangan saya ini. Kemudian saya baru meningkatkan. Berdasarkan informasi itu saya meningkatkan, mengupgrade diri saya sendiri. Saudara juga bisa pakai metode atau metode yang lainnya, silakan. Yang penting ya tadi, kalau merasa minder, ya harus diatasi. Gimana caranya mengupgrade diri? Caranya bisa macam-macam. Ya, apalagi sekarang seperti Google itu dan juga searching engine lainnya sudah menyediakan banyak sekali informasi. Apalagi ada AI juga, saudara bisa tanya ke situ, diskusi di situ, bisa AI diajak ngobrol. Silakan. Berdasarkan data-data yang saudara inputkan. Nah, jadi Bapak, kita memang tidak boleh minder dengan diri kita sendiri ya Bapak. Boleh minder, tapi harus diatasi. Oh, baik Bapak. Masa nggak boleh? Ya boleh minder. Justru dengan minder itu kita tahu bahwa kita punya kekurangan. Dari situ, ya, startnya dari situ, maka what next? Ya, harus kita atasi dengan mengupgrade diri sendiri. Baik Bapak. Ini ada pertanyaan nih Bapak. Menurut Bapak, apakah kreativitas dan kemampuan komunikasi juga penting bagi anak teknik atau skill teknis tetap menjadi yang utama Bapak? Ketiganya itu saling menunjang ya. Skill teknis ini adalah skill dasar. Skill dasar kalau nggak ditunjang oleh kreativitas, ya itu aja yang dihasilkan. Padahal sekali lagi, yang konsisten adalah perubahan itu sendiri. Akan berubah mengikuti tren, mengikuti kondisi. Nah, makanya kita kan harus kreatif dan inovatif. Ya kan? Kemudian yang lainnya juga saya ulang lagi harus adaptif. Karena itu saling menunjang untuk mengupgrade diri. Baik. Makanya teman-teman jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu aja, manfaatkan waktu luang untuk eksplorasi dan juga mempelajari hal baru. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Wendy atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mengikuti podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga diskusi siang ini dapat menambah wawasan kita semua,
mengenai bagaimana cara anak teknik berkarya di era modern. Akhir kata, kami selaku host pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama membantu podcast ini. Terima kasih dan Sampai jumpa di pada episode berikutnya. teknik punya nyali.